Oke, Pak Tri. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Hari ini Pak Rendra lagi melaksanakan ujian komprehensif ya. Jadi kegiatan kita itu ada dua tahapan ya, ada dua kegiatan inti yang Pak Rendra akan lakukan. Yang pertama adalah Pak Rendra mempraktekkan perangkat pembelajaran yang telah disusun, telah dibuat, dipilih, terutama peneliti yang dari Pak ya, dan dari. Lalu yang kedua adakan tanya jawab dari saya dan Pak Suarlin dan saya. Silakan Pak Rendra mempraktekkan perangkatnya atau mengajar. Waktu yang diberikan ya 10 menit ya Pak Rendra. Oke, Pak. Bisa lebih sedikit. Siap. Yang daring ya, Pak ya? Ya. Oke. Yang daring. Siap. Kita berarti saya setara saja dari mulai salam ya nanti ya Pak ya, kiranya seperti itu. Ini ya semuanya sama biasa, sama pada satu titik hanya waktu ya. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 dan kita bertemu lagi dengan Pak Guru. Nah, di pagi hari ini Pak Guru pertama minta maaf karena masih dalam kondisi daring. Nah, oleh karena itu Pak Guru minta maaf karena adanya virus corona yang sedang melanda. Nah, yang pertama ini berapa anak ya yang sudah masuk? Oh ya, baru 11, tinggal 1. Siapa ya? Oh ya, Anip. Anip nanti sudah konfirmasi di WA. Nanti dikonfirmasi lagi, Pak Anip suruh masuk ya, Mas Anip. Nah, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Monggo, Mas Bayu, silakan disiapkan untuk berdoa. Doa cukup. Oke, terima kasih Mas Bayu yang telah memimpin doa. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional kita sebagai wujud rasa nasionalis kita, nggih. Oke, nanti ikuti nadanya. Oke, cukup. Terima kasih atas semangatnya yang telah diberikan oleh anak-anakku semuanya. Terima kasih. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang organ pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan manusia itu sangat berhubungan erat dengan makanan. Nah, makanan tersebut adalah makanan yang tentunya sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga asupan makanan yang sehat. Nah, tujuan pembelajarannya setelah memperhatikan perintah guru, kamu melaksanakan diskusi, setelah itu kamu mengamati gambar PowerPoint dan menyimpulkan penerapan kebersamaan, setelah itu menganalisis interaksi, selanjutnya mempresentasikan tentang interaksi manusia, dan selanjutnya kamu nanti akan melihat video tentang ragam iklan, selanjutnya kamu membuat video sendiri dengan tema yang sudah Pak Guru nanti bagikan, sesuai dengan kelompoknya ya. Oke. Nah, tadi sesuai dengan lagunya dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali keragaman. Iya betul, Alvin. Nah, mana suara yang anak perempuan mana ini? Oh iya, jangan kalah suaranya. Kalau yang menjawab itu laki-laki semua, yang perempuan haruslah ikut menjawab. Oke, nah ini
Pak Guru sudah bagi, ini ada kelompok A, ada Rahman, kelompok B, dan lain-lain. Kelompok B, Alvin yang pertama, dan seterusnya bisa dibaca, dan C bisa dibaca juga. Nah, itu di bawahnya ada link Padlet nanti terkait dengan pembuatan iklan. Nanti Pak Guru sematkan gambarnya di Padlet yang ada di link tersebut. Oke, lanjut. Nah, ya materi yang pertama yaitu tentang keragaman sosial budaya. Nah, keragaman sosial budaya di Indonesia. Apa sih? Berarti kan sosial budaya yang ada di Indonesia itu beragam, bermacam-macam. Nah, di situ ada pernyataan seperti itu. Kamu setuju? Iya, betul, setuju. Karena apa? Nanti kita bahas di belakang. Oke, lanjut dulu. Nah, ini contoh-contoh keragaman yang ada di Indonesia. Saat ada satu, suku bangsa, bahasa, dan lainnya. Sampai 8 yang dan bisa dikatakan terakhir adalah agama. Di mana agama kita ada berapa? 6. Oke. Yang bisa menyebutkan, coba yang perempuan. Dewi. Iya, betul. Islam yang pertama, yang tentunya agama kita yang menjadi mayoritas. Nah, yang terakhir adalah Konghucu. Siap, lanjut. Nah, ini manfaatnya keberagaman yang ada di Indonesia, manfaat sosialnya, manfaat keragaman sosial budaya itu bisa dibaca. Ya, ada 5. Oke. Lanjut, nah ini adalah bentuk penerapannya. Kalau ada di rumah berarti lingkungannya juga di rumah, otomatis lingkungan keluarga, bisa membantu saudara, orang tua, dan lainnya. Nah ini kalau yang ada di sekolahan, lingkungan sekolahan, gotong royong, memberikan kelas, dan seterusnya. Terus penerapan yang ada di lingkungan masyarakat, contohnya ada gotong royong, membangun jalan, membersihkan jalan, dan lain-lain. Nah nanti kamu carilah sendiri, oke? Nah, kesimpulannya coba yang perempuan lagi karena yang cowok sudah banyak kayaknya tadi. Coba kalau Dina, penerapan nilai kebersamaan yang dalam keberagaman Indonesia. Oh iya betul. Contoh-contohnya yang ada di lingkungan keluarga. Coba yang laki-laki, Doni. Iya. Coba kalau Pak Guru kasih pertanyaan, kalau membantu teman yang jatuh di lingkungan sekolah, berarti lingkungan mana penerapannya? Betul, Andin. Oke, kita lanjut. Nah, dari sekian penerapan, itu kan pelakunya adalah orang, manusia. Nah, disitulah ada sebuah kegiatan. Nah, kita dapat tarik kesimpulan itu adalah sebuah interaksi. Nah, interaksi manusia otomatis. Karena pelakunya adalah manusia. Nah, Pak Guru akan menanyakan video, woi, Mas, jangan rame. Kita lihat video, kamu fokus, nanti kamu tidak menyimak, kamu tidak akan mudeng. Tanda kutip, tidak akan bisa dipahami materi ini. Oke? Siap? Ya, Pak? Oke. Oke. Nah, bisa ditarik kesimpulan apa? Coba yang bisa membacakan dari cowok siapa ya? Laki-laki. Budi, yang kuning aja, Bud. Iya, betul. Terus yang hijau. Andi. Loh, kok suaranya masih kayak gitu, Andi? Nanti besok kalau sudah selesai, kita akan Pak Guru kasih tambahan kamu. Masa kelas 5 belum bisa baca? Oke, nanti ya Pak Guru akan buatkan room sendiri sama kamu. Ya, Pak. Siap. Nah, selanjutnya yang tinggal yang ungu, silakan Eka. Iya, betul. Nah, bisa ditarik, lanjut. Nah, interaksi yang pertama dengan alam, yang kedua dengan lingkungan sosial, yang ketiga dengan lingkungan budaya, lingkungan sosial. Nah, dari sekian interaksi, nah Pak Guru ke atas lagi ya. Nah, dari sekian interaksi ada satu interaksi yaitu di lingkungan ekonomi. Maksudnya Pak Guru ini akan menarik sebuah benang. Nanti kamu melihat lingkungan ekonomi, kamu akan tahu. Nah, kamu lihat ya Pak. Nah, maksudnya Pak Guru, barang-barang yang dijual di situ bisa terjual, bisa tersampaikan, bisa masyarakat bisa tertarik itu dengan apa? Bukan. Yang betul adalah
kurang pas kalau gitu. Nah, yang pas ini loh. Nah, interaksi manusia otomatis khusus untuk di lingkungan ekonomi bisa dipromosikan atau diiklankan. Nah, maksudnya itu loh Pak Guru. Nah, iklan sebuah barang akan terpromosikan sampai informasinya ke masyarakat dengan iklan. Nah, Pak Guru ada video. Nah, ini Pak Guru ambil sampel anaknya Pak Guru langsung. Oke, ini. Nah, maksud bisa dari kesimpulan maksudnya? Ya, iklan. Iklan tersebut apa? Menawarkan sebuah produk atau jasa. Kalau yang di video adalah sebuah produk apa? Iya betul, jajanan. Kalau yang ada di mana? Iya, di Alfamart ada, di Indomaret ada, supermarket ada. Kalau di warung-warung tertentu ya mungkin ada. Otomatis yang ada kulkasnya ya intinya ya. Oke, lanjut. Nah, pengertiannya bisa ditarik kesimpulan untuk pengertian iklan adalah merupakan informasi suatu barang atau jasa yang bertujuan memberitahukan kepada masyarakat umum agar masyarakat umum apa? Iya betul, agar mereka mau membeli, mau menggunakan, mau apa lagi? Menikmati ya boleh. Nah, lanjut. Nah, iklan-iklan tersebut ada beberapa sampelnya. Nah, misalkan dari video itu, video tadi yang namanya Pak Guru itu adalah termasuk ke dalam iklan elektronik. Kenapa? Karena menggunakan media elektronik. Nah, ini contohnya bisa lewat radio, TV, internet. Bahasanya Pak, iya menarik. Kedua, jelas betul. Iya Andi, betul yang kamu sebutkan. Pokoknya menarik Pak Guru. Iya, betul. Lanjut. Nah, tujuannya apa? Menginformasikan pada masyarakat agar mereka apa? Menggunakannya betul ya, membeli. Nah, ini ciri-cirinya. Coba baca. Andi, baca lagi deh. Masa harus terbiasa nih kamu biar membacanya lancar. Iya, nomor 2 lanjut deh. Iya. Coba Rizka, yang hijau Riz. Positif, iya. Lanjut 4. Oke. Coba Dila. 6. Iya betul. 7. Iya lancar. Oke. Nah, tadilah 7 ciri-ciri bahasa dalam iklan elektronik. Lanjut. Nah, ini Pak Guru tayangkan pembuatan bisa diperhatikan ini contoh lah ya. Contoh, nanti kamu membuat seperti ini. Kamu simak, nanti kamu buat dengan tema yang Pak Guru berikan di link Padlet. Oke. Nah, jenis-jenis iklan yaitu iklan radio, iklan TV, iklan internet. Nah, iklan radio yaitu ya pemasarannya dengan radio. Kalau radio berarti audio visual apa audio visual? Iya, audio visual, Dika, betul. Kalau TV, audio apa visual? Betul. Memang terbaik kalian. Kalau TV, pasti rata-rata sudah semua punya ya, yaitu penggunaan dengan audio visual. Lanjut, kalau internet, nah ini bisa dibaca, iklan bisa ditampilkan di media sosial, website, blog, dan lainnya. Streaming. Nah, lanjut. Nah, kita melanjut ke LKPD, nanti kamu membuat tugas, kamu masuk ke itu link LKPD, nanti kamu download saja, kamu bisa juga diisi di tersebut, waktunya 15 menit, setelah selesai kamu bergabung lagi di room ini ya, di meet ini ya, selanjutnya. Nah, dan yang terakhir, nanti pembuatan iklan Pak Guru tunggu sampai jam 6 sore, kenapa? Ya mungkin karena kamu membuatnya membutuhkan apa ya, skrip apa sih Pak Guru? Oke, skrip adalah itu loh, alur seperti itu biar nanti ada ceritanya. Masa gunakanlah ini, nah kan kurang menarik, itu kamu buat alurnya ya. Oke, lanjut. Nah, LKPD. Oke, setelah 15 menit
Kita gabung lagi. Oke, LKPD yang pertama. LKPD. Nah, itu ada gambar. Silakan presentasikan. Iya, betul. Andin. Oke, yang ke gambar kedua. Iya. Lanjut kelompok yang B. Nah, tadi Andin kelompok A, sekarang yang kelompok B. Coba Alvin. Iya, betul. Gambar yang kedua, Vin. Iya. Dan yang terakhir itu gambarnya kurang jelas apa ya, Vin? Iya, Pak. Itu adalah gambar ke pasar tradisional, Vin. Kemarin sudah dikritik, tapi Pak Guru lupa. Nah, sekarang ya bisa dikatakan itu adalah sebuah pasar. Oke. Berarti kalau di pasar interaksi di lingkungan mana, Vin? Iya, betul tujuannya. Oke, lanjut. Nah, tinggal kelompok C. Nah, kelompok C ini kamu sudah melihat di YouTube link tersebut? Yang pertama apa? Pepsodent. Iya, betul. Yang kedua? Energen, betul. Yang ketiga? Oke, ya. Lanjut. Tujuannya sudah ya, bacakan. Ya, lanjut. Nah, ini buatlah yang terakhir, buatlah kalimat iklan berdasarkan. Nah, intinya kamu membuat di sini sudah Pak Guru. Nah, kelompok saya coba. Oke, berarti sudah melihat gambar yang di link Padlet sudah. Ya. Oke, betul. Nanti dikumpulkan ya lewat foto. Nah, untuk fotonya bisa kirim langsung ke Pak Guru juga. Tapi yang video kamu sematkan saja di link Padlet. Nah, silakan mengerjakan. Ditunggu sampai jam 6. Ya. Oke. Nah, dari awal sampai akhir dapat Pak Guru simpulkan. Adakah yang mau menyimpulkan? Oh, diam. Ya udah Pak Guru aja. Simpulan. Yang pertama, keragaman sosial budaya yang di Indonesia. 1, agama. Oh iya betul. Yang kedua, iya ada berapa tadi yang disebutkan 8. Oke, lanjut. Nah, interaksi manusia ya di lingkungan alam sosial. Nah, coba sebutkan interaksinya. Budi. Iya. Terus yang terakhir iklan. Iklan apa tadi deskripsinya? Betul. Lanjut. Oke. Nah, setelah selesai tadi kita membuat kesimpulan, mari kamu mengerjakan evaluasi. Nah, lewat Google Form. Google Form nanti Pak Guru share di grup WA. Oke? 10 menit. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana? Sudah selesai? Oke, ya ini baru 3, baru 4, baru 5. Oke, cukup masuk 12 semuanya. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sudah evaluasi. Selanjutnya bagaimana? Kiranya ada yang belum jelas dari kalian? Alhamdulillah sudah jelas semuanya. Gimana, Budi? Oh ya, nanti untuk Andi, nanti Pak Guru kasih jam tambahan untuk belajar membaca. Oke, ya. Nah, dari materi yang kita bahas, kita ambil pesannya. Apa Pak Guru? Ini loh. Di Indonesia beragam-ragam. Dari suku bangsa, agama, dan lain-lain. Kita sebagai warga negara Indonesia yang memegang teguh pada Pancasila, Pak Guru langsung tarik saja sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Apa? Persatuan, betul. Intinya kita tidak boleh mengejek, membenci orang lain atau mengejek orang lain, mengejek agama lain, suku bangsa lain, membenci dan lain-lainnya. Kita itu adalah satu, sesuai dengan semboyan yang ada di cengkraman. Burung Garuda apa? Bud? Iya, Bhinneka Tunggal Ika, betul. Oke, nah kita awal dari
semboyan itu dapat kita tarik kesimpulan yang artinya adalah walaupun kita berbeda-beda kita tetap satu tujuan. Intinya tidak boleh mengecek, membenci dan lain-lain untuk yang intinya menimbulkan perpecahan. Oke, kiranya dari Pak Guru sekian nggih. Karena waktu juga sudah siang ini lanjut ke pelajaran olahraga. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan siapa ya Andi lah biar itu terbiasa. Dek, ayo Dek, siapkan berdoa tutup. Selesai. Oke, cukup. Terima kasih Andi, dan terima kasih juga untuk semua anak-anakku kelas 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai Pak Hanif. Selanjutnya Pak Rendra Pak, bukan Pak Hanif Pak. Bukan Pak, tadi Pak manggilnya Pak Hanif yang tadi, Pak Hanif yang tadi. Ya, Pak Hanif Pak. Oke Pak Tri, sekian kita akan jawab ya. Iya Pak. Baik, Sorondin silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pak Tri, ini memang identitas Pak Tri pakai kopiah kalau ngajar. Enggak Pak, cuma ini khususan menghadapi hukum biar apa ya terlihat menarik seperti itu, mempesona seperti itu, Pak. Bukankah rambut itu mahkota, Pak Tri? Iya, Pak. Mahkota. Tapi memesona kelihatannya mana? Memesona mana menggunakan kopiah apa pakai rambut? kopiah, Pak. Hah? Kopiah. Tapi kontroversi karena Pak Tri katakan bahwa selama ini mengajar tidak pakai kopiah. Iya, Pak. Mana yang benar ini? Gimana ya? Ya enakan nggak pakai sih Pak, karena apa ya? Karena mungkin ya risih juga, rambutnya jadi lepek. Tapi karena ya saya mempunyai rasa malu sama bapak-bapak karena ini loh Pak, sudah semakin lebar mengikuti PPG seperti itu. Lapangannya semakin lebar ini. Iya. Izin Pak Tri, Iya, itu Pak. Agustin apa tuh nama tuh Agustin itu? Itu Nama siapa tuh? nama saya lah Pak. Itu artinya ya lahir bulan Agustus Pak. Oke. Nggih. Muslim Pak Tri ya? Alhamdulillah, insyaallah nggih. Ya. Gimana kalau ada yang Muslim yang enggak pakai topi, yang pakai juga kopiah? Tanggapan saya kayak itu Pak. Ya. Ya dari awalnya kan kita sudah tahu itu misal murid saya itu ada yang 1 non apa 2 non, itu ya saya menyesuaikan lah terkait dengan salam dan berdoanya, itu kita menyesuaikan ya, mungkin dengan ya silakan yang beragama lain bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, kepada siswanya saya. Tapi alhamdulillah di sini lingkungannya pondok Pak, diapit 2 MI. Jadi habis siswanya 11, di kelas saya 11. Gitu. Artinya kalau kopiah itu boleh dipakai oleh siapa saja ya? Boleh Pak. Ini karena bukan bukan suatu identitas, tapi adalah suatu hiasan yang agar terlihat indah seperti itu Pak. Ya, meskipun sebenarnya awalnya itulah identitas orang-orang yang Muslim yang melaksanakan sholat. Nggih. Lalu kemudian ini kemudian menjadi ciri khas nasional ya. Betul Pak. Bukan identitas nasional. Bukan Karena yang ciri. identitas nasional itu yang Pak Tri sebutkan di bagian akhir pembelajaran.
tentang kebinekaan, tentang Pancasila, tentang NKRI, itu adalah identitas nasional. Ya, kalau yang Pak Tri pakai itu sudah menjadi ciri khas nasional. Ya, tapi kalau di Arab Saudi itu, orang-orang Arab itu nganggap orang yang menggunakan songkok, seperti Pak Tri pakai itu dengan pakai sarung, itu tahunya adalah dari orang Indonesia. Orang-orang Arab itu yang pakai songkok, pakai sarung itu adalah orang Indonesia. Itu ciri, bukan identitas nasional. Ya, mayoritas tapi Indonesia. Dia bisa identitas orang Indonesia. Berbeda konsepnya identitas nasional. Patri, seorang guru itu, kalau juga dilihat dari konteks tujuan pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan nasional itu adalah melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa. Ya, sepakat Pak Tri? Atau melahirkan manusia cerdas? Tujuan mana yang benar? Nasional. Manusia dalam yang undang-undang sistem pendidikan nasional itu. Antara manusia yang cerdas dan manusia yang beriman. Ya. Ya. Dua-duanya, Pak. Ya, yang utama itu adalah melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu undang-undang yang bilang. Kenapa juga itu penting? Karena kalau kita hanya memberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan kepada anak-anak, maka kita kalah oleh Google. Iya, Pak. Ya, karena betul, Pak. Cari apa saja sekarang anak-anak itu lewat Google Pak. adalah tempatnya. Ya, iya. Kita kalah oleh Google kalau hanya kita memberikan pengetahuan dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Itu kita kalah oleh Google. Betul. Makanya tadi saya kaget juga Pak Tri ini. Kok memulai pembelajaran, mengakhiri pembelajaran, tidak pakai doa, sementara pakai songkok. Pakai kopiah. Tapi kenapa Pak Tri tidak memberikan, mengajari anak-anak untuk memiliki sifat-sifat religius, ketika mulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran lalu tidak mengucapkan doa. Kenapa? Maaf Pak, tadi di awal dan di akhir kayaknya saya sudah menyampaikan untuk siswa yang menyiapkannya berdoa dalam hati seperti itu Pak, tidak dilafalkan. Ya lebih baik dilafalkan ya Pak ya. Ya, karena itu tadi. Kalau hanya sekedar pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang kita berikan, kita kalah oleh Google. Apalagi kemajuan informasi teknologi saat ini begitu cepat, dan bahkan kadang hal-hal yang tidak diperkirakan juga itu muncul. Makanya kita akan kalah. Lalu saya bilang kepada para guru-guru, saya kebetulan mengajar kalau di Indonesia hanya di Sumatera, dengan Papua saya tidak mengajar. Bahkan di Timor Leste saya pernah mengajar sebelum menjadi sebuah negara. Bahwa jangan lupa kita memiliki nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai religius, meskipun tidak termuat dalam buku ajar, tapi sebaiknya seorang guru Indonesia juga menyampaikan itu kalau tidak mau kehilangan identitas. Karena yang kita khawatirkan juga kalau anak-anak kita terlalu melek teknologi, maka kemudian yang muncul adalah karakter global. Karakter global itu sangat berbahaya terhadap karakter nasional kita. Apalagi karakter global itu tidak mengakar. Ya, tidak mengakar. Sementara karakter lokal kita itu sangat mengakar karena dia lahir dari budaya budi pekerti orang-orang Indonesia. Ini yang harus kita jaga dalam konteks guru yang memesona. Jadi guru memesona itu dalam konteks yang luas, bukan hanya sekedar menguasai keilmuan, tulisan yang bagus, menggunakan teknologi, tapi lebih kepada bagaimana membangun jiwa, menjaga jiwa anak-anak untuk tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokalnya. Ini penting Pak Tri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah,
apa yang Pak Tri punya supaya kami yakin bahwa Bapak layak menjadi seorang guru profesional. Silakan. Yang saya punya ya satu, humble, dalam arti apa, kepribadian saya di mana saya dapat menyesuaikan dihadapkan seberagam siswa yang beraneka ragam. Saya bisa tampil mempesona dalam arti saya humoris, bisa membahas situasi dari yang tegang ke yang tidak tegang, intinya itu biar kondisi atau situasi dalam suatu pembelajaran itu menarik dan daya otomatis kalau menarik itu akan membuat materi yang disampaikan oleh saya itu dapat mereka serap dengan maksimal. Itu salah satunya, Pak. Terus ya, lagi ya, penguasaan kelas insya Allah saya bisa, terkait dengan adanya pembagian kelompok. Nanti kan mengacu juga ke PPL di mana mereka nantinya akan dikolaborasikan antara peserta satu kelompok itu, dikolaborasikan, mereka berdiskusi karena ya untuk biar mereka siswa itu yang aktif, Pak. Nanti guru kan nantinya sebagai hanya sebagai itu fasilitator seperti itu, Pak. Penguasaan kelas insya Allah saya tingkatkan. Cukup Pak Tri ya? Insya Allah. Ya. Di pembelajaran Pak Tri tadi apa yang baru Pak Tri? Apa yang baru, apa yang kekinian di pembelajaran Pak Tri tadi? Itu kemarin kan tentang Padlet, Pak. Tentang Padlet itu kan adalah suatu sarana seperti jembut. Tapi kemarin saya sudah itu training dengan anak terkait itu penggunaan jambot itu di HP. Rata-rata kan anak pakai HP itu anak kesusahan untuk menggunakan jambot, tidak bisa menambahkan atau menginsert ada tulisan gambar, itu tidak bisa. Nah, kemarin waktu masih sama guru Pamong itu dikasih tahu menggunakan Padlet saja, terus saya pelajari tentang Padlet ternyata lebih mudah. Dan sudah saya training yang pertama dengan istri saya sendiri tentang penggunaannya. Sebelum terjun ke anak, saya menggunakan ke istri saya. Oh, bisa menginput, bisa mengupload gambar, video, dan lain-lain seperti itu, Pak. Terus juga bisa menyematkan link YouTube. Nah, setelah malam itu, paginya saya iseng-iseng sambil daring, saya share kepada anak-anak, dan alhamdulillah mereka yang pertama kan tulis namamu, ya tulis, sudah seperti itu, Pak. Bisa, mereka sudah bisa menggunakan ya intinya, walaupun baru menggunakan baru menginsert nama. Nanti kan ya insya Allah dengan berjalannya waktu mereka juga belajar, karena menu-menunya ada di bawah, Pak. Setelah itu kan di pojok kanan bawah itu ada tanda plus, nanti pilihannya ada teks, video, gambar, dan lainnya. Bisa masuk semuanya seperti itu, Pak. Baik, Pak Mur, terima kasih. Pak Tri, saya cukup, Pak Mur. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Salim, memberikan pertanyaan kepada Pak Tri. Oke, Pak Tri. Ini kabarnya. Alhamdulillah. Saya, Pak, mandan deg-degan, Pak. Nah, deg-degan apanya? Deg-degan. Normal, Pak. Orang menghadapi ujian ya deg-degan. Tapi kan semua tadi sudah bisa dijawab kan? Alhamdulillah. Ya, sebisa mungkin, Pak. Ya, tadi ditanya, terakhir sesambung ya. Tadi tanyakan Pak Sarlin, apa yang baru? Nah, yang baru menurut Pak Tri itu yang barunya adalah penggunaan aplikasi proses kan. Selain daripada itu apa? Daring, Pak. PBL-nya, Pak.
Hah? Iya, Iya. ya secara esensial kan, yang lain itu kan apa namanya apa namanya skill atau keterampilan materi untuk menyampaikan pesan, pembelajaran dengan menggunakan berbagai aplikasi yang bisa digunakan, gitu kan. Nah, yang baru itu ya seperti mungkin Pak Tri selama ini yang tidak pernah digunakan itu apa ya, standar aplikasi. Jadi tadi apa ya? Tadi baru PBL-nya. PBL iya Pak. Terkait PBL itu kelihatannya ya mungkin dulu tidak mengenal PBL, nah sekarang tahu dengan problem based learning ya lebih meningkatkan apa ya keefektifan dan daya kritis anak seperti itu dan otomatis daya kritis guru Pak untuk menyiapkan pembelajaran. Nah terkait yang baru ya terkait dengan itu Padlet itu yang baru di saya dan baru di siswa hal yang baru. Oke. Untuk PBL kan siswa tidak tahu. Oke Pak, tadi Pak Tri katanya menggunakan apa yang baru yang sudah digunakan, sudah diperhatikan tentang PBL. Nah, tentunya Pak Tri juga kan menggunakan namanya pendekatan. Ya, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, pendekatan apa yang digunakan? Bisa dikemukakan dan apa alasannya menggunakan pendekatan tersebut? Pendekatan yang saya terapkan di sini adalah pendekatan saintifik, Pak. Pendekatan saintifik itu saya gunakan karena satu, daripada menyimak penjelasan guru ya terkait guru berceramah itu kan kurang efektif. Nah, misalkan saja tadi menayangkan video, anak suruh mengamati. Nah, saya kira dan anak juga merasa itu lebih menarik dan mereka lebih mudah menerimanya. Lanjut lagi ada gambar seperti itu, Pak. Mereka mengamati. Kalau misalkan mereka mendengarkan ceramah dari Pak Guru, keragaman Indonesia, keragaman suku bangsa ya kayak apa seperti itu Pak, kan mereka berimajinasi dan imajinasinya abstrak seperti itu Pak. Nah, saya membuat suatu dengan gambar itu biar mereka imajinasinya tidak abstrak seperti itu Pak. Misal keragaman tarian, berarti kan tariannya ada banyak suku bangsanya. Oh, seperti ini kalau menggunakan belangkon berarti otomatis identitas dari Jawa atau ciri khas dari Jawa seperti itu, Pak. Intinya biar mereka anak-anak lebih mudah memahami seperti itu, Pak. Karena dengan ceramah ya mereka ya satu ngantuk, gurunya ya otomatis capek ngomong terus ya. Terima kasih Pak itu Pak. Oke. Pak Tri, apakah sudah di RT yang telah Bapak susun, buat dan telah diperhatikan tadi, apakah konsep pendekatan TPAJK itu sudah terintegrasi dalam rancangan pembelajaran Pak Tri? Bisa ditunjukkan? Ya, berarti dalam rancangan pembelajaran saya itu ya sudah menerapkan mengintegrasikan TPAJK di mana pada saat memutar video saya men-stop nanti itu saya memberikan penguatan, memberikan penjelasan tentang bagian yang sudah diputar, baru saya lanjut lagi memutar video, nanti saya stop lagi dan menanyakan apa sih yang tadi ditayangkan, nah terus saya mengasih penguatan tentang yang bagian yang tadi yang telah diputar, dan seperti itu sampai akhir seperti itu Pak. Terkait pemutaran video gitu. Saya cekannya. Itu dari T-nya kan? T-nya teknologikal, penggunaannya pedagogikal. Saya
memberikan penguatan antara kesimpulan juga, atau saat menstop saya memberikan penguatan terkait dengan materi yang disampaikan, seperti itu Pak, pedagogikalnya. Kontennya adalah sebuah video tentang tadi kontennya video iklan, pembuatan iklan, terus ya yang satu lagi video tentang interaksi manusia, Pak. Oke, nah ini terkait dengan pertanyaan tadi disampaikan oleh saran ya kali dari Pak Iya, Pak. tentang apa namanya religiusannya, kearifan lokalnya. Tadi bagus sekali tadi kamu sampaikan sebenarnya. Dan ini barangkali memang perlu dari segi konten kan tentunya ada yang namanya advent material kan, Pak Tri? Iya, Pak. Apakah Pak Tri sudah merasa bahwa ada sebenarnya advent material yang Bapak sampaikan? Gimana Pak, kurang jelas? Advent materialnya. Advent materialnya yaitu dari materi yang pertama adalah penerapan keanekaragaman, itu advent-nya yaitu penerapannya yang meliputi penerapan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Itu terkait dengan materi yang pertama yaitu yang PKN, kedua yaitu tentang IPS, advent-nya untuk pengembangannya IPS interaksi itu advent-nya mereka dapat menyebutkan advent-nya interaksinya mereka dapat menyebutkan contoh-contohnya. Terus tentang iklan, advent-nya penguatannya pengembangannya mereka dapat membuat iklan, seperti itu Pak. Nah, ini artinya kan ada ya supaya anak lebih lebih suka, betul cinta terhadap ya kearifan lokal ya. Jadi disitulah memang ini ada material harus banyak kita sampaikan berkaitan dengan itu materialnya itu. Karena ini sebagaimana apa disampaikan tadi Pak Salim itu bahwa jangan sampai nanti anak dia hanya berpikirnya secara global kan ya. Jadi dia juga bertindaknya pasti secara global juga. Lupa bahwa dia punya ada nilai-nilai kearifan lokal yang harus tetap dipertahankan gitu. Itu sehingga memang harus selalu dihubungkan dan dikaitkan dalam proses pembelajaran. Mungkin artinya posisi itu karena tentunya sudah ada ya, sudah tentukan materi yang kita harus sampaikan. Tapi disitulah seorang profesional dia harus bisa bagaimana dia supaya bisa tertanam ya nilai-nilai kearifan lokal itu kepada anak didik kita. Seperti contoh tadi bagus sekali sebenarnya artinya keanekaragaman budaya kan. Iya seperti itu. Jadi bisa pertahankan itu kan nilainya cukup bagus kan seperti itu. Oke, Pak Tri, itu tambahan dari saya. Nah, Pak Tri kan sudah komponen pembelajaran abad ke-1 saya kira sudah Pak Tri sudah lakukan ya, terutama 4C. Nah, apakah 4C ini sudah ada tertuang di dalam perangkat pembelajaran? Sudah diperhatikan ya, sudah ditunjukkan bagaimana itu terdapat kritikalnya, kreativitasnya, kolaborasinya, dan komunikasinya bisa ditunjukkan. Yang pertama komunikasi ya yaitu
salah satunya guru saya itu menyampaikan materi, terus saya menjelaskan tentang pengerjaan LKPD, terus kolaborasinya guru dan saya dan peserta didik itu berdiskusi, terus menyimpulkan bersama tentang materi pembelajarannya, komunikasi, critical thinking-nya anak itu menyimpulkan penerapan, contoh-contoh penerapan. Mereka intinya mereka agar peserta didik itu berpikir kritis terkait dengan informasi atau video yang ditayangkan. Terus yang terakhir apa ya Pak? Bacanya. Ya itu kan artinya ciri pembelajaran 21 penerapan 4C itu, dan terutama aktivitas anak ya, aktivitas murid peserta didik ya, hubungannya kaitannya dengan penerapan model pendekatan kan gitu. Nah, tentu bisa dilihat di situ di mana aktivitas anak itu khusus untuk peserta didik ya, di mana aktivitasnya itu dia kritikal, dia kritik, di mana aktivitasnya itu dia kreatif, di mana letaknya dia bisa berkolaborasi, dan di mana dia bisa mengkomunikasikan gitu loh. Dasar di mana kan gitu. Ini kata PBL tentunya ada masalah ya, ada masalah pecahkan gitu. Saya tunjukkan semua itu, di mana letak kritikalnya, di mana letak kreatifnya, di mana letak kolaborasinya, dan di mana letak dia melakukan kegiatan komunikasi. Gitu. Siapa? Nah, tadi kan sudah tersedia di semua. Misalnya pada saat komunikasinya itu siswa misalnya mampu berbicara, mampu mempresentasikan hasil LKPD-nya. Pada saat dia melakukan kegiatan kritikal, dia bisa menganalisis di situ apa kegiatan yang harus dilakukan. Selanjutnya kita sudah membuat. Saya kira tadi sudah kelihatan kan, nampak, cuman Pak Rendra tidak menunjukkan persis di sini, letaknya di situ ya. Baik, Rendra, saya sudah tahu sebenarnya, saya lihat itu letaknya, tapi yang saya kepingin mendengar penjelasan dari Pak Rendra. Nah, yang terakhir Pak Rendra. Gimana? Artinya kita mengajarkan, ingin mengetahui potensi ya, keberhasilan pembelajaran kita dari anak. Nah, cara kita untuk untuk mengetahui itu dengan cara apa? Kita melakukan yang namanya penilaian atau evaluasi. Nah, apakah penilaian atau evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran? Iya Pak, saya untuk evaluasi saya dilakukan di akhir pembelajaran terkait dengan evaluasi kognitifnya atau pengetahuannya itu dengan menggunakan Google Form Pak. Itu ada 10 pilihan ganda terkait penilaian kemampuannya seperti itu Pak. Untuk penilaian sikap ya ada Pak. Itu terkait dengan saya nantinya juga menggunakan jurnal itu terkait dengan sikap, penilaian sikap, yaitu sikap spiritual, sikap sosial. Nah, itu dilakukan dari awal pembelajaran. Saya intinya saat sudah masuk pembelajaran itu sudah mulai terkait dengan aktivitas anak, terus saat pemutaran video apakah anak itu konsentrasi atau bermain sendiri, seperti itu Pak sikapnya. Terus yang satunya adalah penilaian keterampilan, atau yang bisa saya maksudkan itu unjuk kerja, itu terkait dengan
LKPD-nya, Pak. Dan itu tadi yang terakhir adalah video iklan yang mereka buat, seperti itu, Pak. Iya, pertanyaan saya ke Pak Tri tadi, apakah penilaian atau evaluasi itu hanya dilakukan di akhir pembelajaran? Enggak, Pak. Enggak ya. Kalau kognitifnya ya di akhir tok, Pak. Kalau sikap dan itu di selama pembelajaran, Pak. Sikap dan Setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran penelitian apa namanya? penilaian apa namanya? Autentik. Autentik. Nah, kalau untuk menilai kita menilai, ada berapa unsur yang harus dilihat? Ada berapa komponen? Untuk menilai dari ya ada berapa komponen yang kita harus nilai dari peserta didik? 3, Pak. Pengetahuan, ya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikapnya ada berapa? Yang saya buat kalau nggak salah 2, Pak. Saya ingat sikap sosial dan sikap religiusnya, spiritual. Yang mana duluan? Spiritualnya dulu, Pak. Spiritual dulu. Ya. Ambil dari mana itu? Ya, diambil dari, kalau spiritualnya itu anak ikut berdoa, seperti itu. Terus mereka mengucapkan seperti lafal hamdal atau dan lain-lain juga bisa seperti itu, Pak. Terus toleransinya. Kan komponen RPP itu dimulai dari apa? Gimana, Pak? Komponen RPP. Komponennya dimulai dari mana dulu? Komponen RPP dari identitas, Pak. Komponennya. Sesuai identitas, isinya apa? Isinya ya tentang yang pertama tentang nama sekolah, terus materi atau sekolah, kelas, terus tema pembelajaran, terus jam pelajarannya, kuota lah, durasinya maksudnya. Dimulai dari KI. Maaf, Pak. KI apa? KI-nya itu berkaitan dengan sikap. KI-nya dengan sikap spiritual. KI 1, KI 2. Ke sosial. KI 3. Pengetahuan apa nggih, Pak? Iya, keempat. Keterampilannya. Nah, itu turunannya dari situ. Itu yang kita mau nilai kan? Kompetensi inti. Turun ke KD. Udah ke KD? Sudah. Masuk ke IPK. IPK, nggih. Sudah dari IPK masuk ke tujuan pembelajaran, Pak. Nah itu komponennya tadi kan dari atas kan kita mau nilai. Tadi kita kompetensi yang harus dicapai. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, ya gitu. Jadi malah identitas. Maaf, gagal paham. Kadang-kadang lupakan karena kita mau nilai tentang aspek sikapnya, turunan dari KI. KD dari situ adalah bagaimana tujuan dari KI, lalu masuk ke indikator baru sampai ke tujuan. Gitu. Makanya dalam penelitian selalu kita harus menilai aspek sosialnya, aspek religinya, psikomotoriknya, pengetahuannya. Makanya dalam proses selalu kita melakukan penilaian
untuk menekankan nilai KI satunya mungkin di awal sudah bisa, juga dalam aktivitas selanjutnya bisa juga. Untuk KI 2-nya tentunya kita lihat mengambil pada saat mereka melakukan aktivitas, kegiatan, kerjasama, jadi sosialnya tanggung jawab di situ, kayak gitu. Gitu, Pak. Oke, Pak Tri sudah sampai 50 menit. Kejadian lagi Pak Tri. Oke, selamat Pak Tri. Lanjut. Oke, Pak. Terima kasih. Sudah selesai Pak Tri. Oke. Ini Pak Suarlin terlempar nopo nggih, Pak? Cuma berdua ini, Pak. Ini berarti alhamdulillah selesai nggih, Pak? Ya, selesai. Silakan. Oke, silakan out dari room, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.